teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas satu bahasan tentang kecemasan atau anxiety, dimana bahasan ini sebetulnya udah beberapa kali pernah saya singgung, cuman di video kali ini kita akan lebih mendalami lagi mengenai hal tersebut gitu, mengenai kecemasan dan anxiety yang kita akan bahas di video ini gitu. Jadi teman-teman, anxiety adalah respon alami yang dialami oleh setiap orang. Ketika tubuh kita merasakan ancaman atau stres, reaksi kecemasan seringkali muncul sebagai awalnya itu adalah sebagai mekanisme diri kita untuk perlindungan diri kita gitu. Jadi gini teman-teman, yang namanya stres itu bukan satu hal yang salah jika itu ada di dalam diri kita, karena stres itu adalah mekanisme perlindungan diri kita terhadap segala sesuatu yang mungkin akan terjadi kepada diri kita. Contoh misalkan kalau kita lagi di jalan gitu ya, kita lagi di jalan tiba-tiba ini salah satu hebatnya tubuh kita gitu ya, mekanisme tubuh kita itu dari jauh nih, kita lagi pakai mobil gitu misalnya, dari jauh kita ngelihat ada kecelakaan gitu. Nah, tubuh kita itu akan secara otomatis stres atau panik yang mengakibatkan hal itu bisa jadi respon yang cepat di dalam tubuh kita gitu. Entah itu kita menghindar atau kita menginjak rem gitu ya. Tapi stres itu dibentuk awalnya adalah sebagai mekanisme perlindungan diri dari tubuh kita untuk terhadap segala sesuatu yang akan terjadi yang mungkin itu akan berdampak buruk terhadap diri kita teman-teman gitu. Nah, jadi balik lagi bahwa stres bukanlah satu hal yang harus ditakuti gitu. Nah, yang menjadi masalah itu adalah kalau kita mengalami yang namanya over stress atau kecemasan, stres yang berlebihan gitu teman-teman. Yang itu nanti akan kita bahas di video kali ini, makanya ikutin terus, duduk santai, dengerin video ini baik-baik, dan kita mulai gitu. Jadi teman-teman, rasa cemas yang berkepanjangan itu bisa membuat tubuh dan pikiran kita berada di dalam kondisi stres yang konstan. Jadi stres yang konstan inilah yang sebenarnya menyiksa diri kita, karena tadi mekanisme tubuh kita selalu untuk berusaha menghindari segala kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi pada diri kita gitu. Tubuh kita ini tidak melihat segala sesuatu itu sebagai sebuah objek, atau bahasa gampangnya gini, tubuh kita tuh nggak tahu masalah yang datang atau yang hadir di dalam tubuh kita ini, yang akan hadir ke diri kita ini, itu real, itu nyata atau tidak gitu. Karena tubuh kita ini hanya menerima vibrasi atau getaran dari setiap hal yang terjadi di luar diri kita gitu teman-teman. Nah, dari hal tersebut tubuh kita ini akan merespon semua vibrasi pemicu stres yang kita rasakan menjadi satu hal yang akan direspon oleh tubuh, dan itulah yang akan membuat sebuah reaksi yang akan kita keluarkan dari tubuh kita gitu. Nah, jadi teman-teman, apabila kecemasan itu muncul dari berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satu pemicu utama kecemasan itu muncul adalah rasa ketidakpastian. Biasanya was-was gitu ya, biasanya bingung, biasanya kalut, biasanya akhirnya jadi marah gitu. Situasi di luar kendali seperti
misalnya keputusan besar di dalam hidup gitu, atau perubahan di dalam pekerjaan kita, atau hubungan pribadi kita, itu yang seringkali hal-hal kecil yang seringkali tanpa kita sadari, yang sebetulnya itu adalah pemicu dari kecemasan atau anxiety yang hadir di dalam diri kita, teman-teman gitu. Jadi banyak hal yang bisa memicu anxiety atau kecemasan itu hadir di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar hal yang besar, bukan hanya kejadian-kejadian yang besar, tetapi juga kejadian-kejadian sehari-hari di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari itu berpengaruh terhadap diri kita gitu, terhadap kecemasan atau terhadap ketakutan, menghasilkan ketakutan di dalam diri kita. Nah, selain itu teman-teman, pola pikir kita sendiri juga berperan. Ketakutan akan kegagalan misalnya gitu ya, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri, atau perasaan rendah diri yang bisa membuat kita menjadi cemas. Apalagi saat ini kita tuh kan sangat dipengaruhi atau ditunjang oleh media sosial dan ekspektasi sosial, yang dimana kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, teman-teman. Itu juga bisa memperparah kecemasan, ketakutan atau anxiety yang hadir di dalam diri kita. Nah, hal ini akan membuat kita menjadi merasa semakin tertinggal atau tidak cukup baik di dalam lingkungan sosial kita gitu, di dalam lingkungan kita sehari-hari gitu. Nah, kalau kita mengenali penyebab ini adalah langkah pertama yang penting dalam mengelola kecemasan yang ada di dalam diri kita gitu, teman-teman. Jadi cobalah menelusuri pikiran dan perasaan kita. Apakah ada situasi tertentu yang seringkali memicu kecemasan itu muncul? Dan setelah kita menyadari hal itu, kita bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk menanganinya gitu, teman-teman. Jadi langkah pertama adalah kita sadarin dulu nih, sebenarnya apa sih yang diri saya rasain gitu, apa sih yang diri saya alamin, apa sih yang diri saya takutin di dalam hidup saya, apa sih yang diri saya khawatirkan, apa sih yang diri saya cemaskan gitu ya. Untuk kita bisa merilis itu, pastinya kita harus tahu dulu gitu, masalahnya tuh di mana gitu. Nah, di dalam ngebahas anxiety atau kecemasan ini, dasarnya adalah saya bawa di sini ada dari surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19, teman-teman. Jadi saya bacain aja ya di surat Al-Baqarah itu. Artinya begini, Allah akan memperolok-olok dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Di ayat 16-nya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini hati-hati teman-teman gitu. Di ayat 17-nya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah itu, api itu menerangi di sekelilingnya. Allah akan melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka berada di dalam kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat. Di ayat 18-nya, mereka itu tuli, bisu, lagi buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Di ayat 19-nya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai dengan berbagai kegelapan, petir, kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya. Jadi gini ya, kalau ibaratnya analoginya pada saat ada petir gitu ya, kita begini gitu, untuk menghindarinya gitu. Untuk menghindari suara petir itu karena takut mati atau takut akan kematian. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Terakhir di ayat 20-nya teman-teman,
hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tegak, tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 20 ini ditutupnya, bahasanya keren banget teman-teman. Di ayat 21, saya tambahin satu ayat. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa gitu. Jadi gini teman-teman, mungkin nanti saya akan tampilkan satu kolom gitu ya di layar ini di sini, di mana di kolom tersebut itu namanya tabel level of consciousness yang dibuat sama David Hawkins, teman-teman. Jadi teman-teman, David Hawkins ini sudah berhasil membuat tabel di mana dia bisa menunjukkan secara detail ke kita apa-apa saja yang sikap atau sifat yang membuat energi kita menjadi kecil gitu, teman-teman. Nah, diantaranya adalah kemarahan, kemelekatan, ketakutan, kesedihan, rasa tidak peduli, penyesalan atau rasa bersalah, dan terakhir adalah minder gitu. Jadi di tabel ini kita bisa lihat sama-sama, anger itu dia menciptakan energi sebesar 150. Di bawahnya ada desire itu kemelekatan. Di bawahnya lagi ada fear, ketakutan. Di bawahnya lagi ada grief atau kesedihan. Di bawahnya lagi ada apathy. Apathy ini artinya rasa tidak peduli gitu. Di bawahnya lagi ada guilt, penyesalan atau rasa bersalah gitu. Di bawahnya ada shame, ada minder gitu. Dimana biasanya, nah di tabel ini kita bisa ngelihat bahwa diri kita ini selalu naik turun gitu teman-teman. Jadi nggak pernah konstan ada di satu level. Pada saat diri kita naik turun, hati-hati. Tabel ini mengajak kita untuk melihat saat ini tuh diri kita ada di posisi mana gitu teman-teman. Nah, balik lagi tadi ke surat Al-Baqarah. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 15 sampai dengan 19 ini, bahwa di situ dijelasin bahwa Allah itu seolah-olah memberikan cahaya ke kita gitu. Nah, pada saat kita melihat cahaya tersebut gitu, Allah itu seperti yang menarik atau mengambil cahaya yang menyinari kita gitu. Dimana cahaya itu yang disebutkan adalah api dari kemarahan yang ada di dalam diri kita gitu. Karena di surat Al-Baqarah 17 itu, saya ulangi lagi, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api gitu. Jadi mereka itu seperti orang yang menyalakan kemarahan di dalam dirinya gitu. Dimana hal ini adalah emosi-emosi yang tadi saya sebutin itu mau itu kemarahan, kemelekatan, ketakutan, kesedihan, rasa tidak peduli, penyesalan, rasa bersalah atau minder gitu ya. Yang sama Allah tuh ditarik lagi gitu, diambil lagi. Dan pada saat cahaya itu diambil, orang itu tuh bingung gitu, seperti kehilangan arah gitu. Nah, inilah yang sebetulnya pada saat kita sudah mentok di dalam rasa-rasa ini, Allah bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada aku. Segala sesuatu itu dari aku dan akan kembali kepada aku. Jadi pada saat semua cahaya ini hilang, api ini hilang, kemarahan ini hilang, kita akan kembali lagi ke vibrasinya Allah gitu. Jadi bahwa kita sepakat, kita udah bahas di
di konten-konten sebelumnya tentang vibrasi rasa itu adalah bukti dari eksistensinya Allah untuk kita, gitu teman-teman. Jadi pada saat rasa-rasa ini hadir dan Allah menginginkan kita sampai dengan satu titik di mana kita tidak bisa lagi melihat atau kita tidak bisa lagi merasakan nyala api tersebut, nyala api di dalam diri kita, bahwa pada saat itu Allah sedang memanggil kita untuk kembali ke Allah, gitu teman-teman, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, ketakutan akan kegagalan, ekspektasi yang terlalu tinggi di dalam diri kita terhadap diri kita sendiri, gitu. Itulah pola pikir yang kita bentuk, yang pada akhirnya itu akan menjadi satu kecemasan. Misalkan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, contoh pada saat kita terbiasa bekerja, kita terbiasa mendapatkan uang dari gaji, gitu, dari pekerjaan kita, dan ternyata di satu titik kita diberhentikan atau kita tidak dilanjut kontrak gitu oleh kantor tempat kita bekerja. Di situ tuh mulai ada satu kecemasan, ada satu kekhawatiran, ada satu dimana kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ini awalnya dari memori kita yang terangkat di dalam pikiran kita, gitu, akan semua hal-hal yang negatif yang sebetulnya hal itu muncul balik lagi sebagai respon diri kita bahwa tujuannya adalah untuk kita menghindari hal itu terjadi, gitu teman-teman. Tapi ada beberapa hal bahwa diri kita dalam menerima rasa itu, kita sudah bahas di awal, kita nggak bisa, diri kita ini nggak bisa membedakan entah itu adalah hal yang fisik atau itu adalah hal yang non fisik, gitu. Nah, yang menjadi masalah kalau itu adalah hal yang fisik, misalkan kita dikejar-kejar penjahat, gitu, kita bisa menghindari itu, selesai, gitu. Tapi begitu itu udah menyangkut hal yang non fisik, contoh tadi kita diberhentikan dari pekerjaan misalkan, gitu, diri kita akan bereaksi sama, stresnya tuh sama, gitu, karena tidak menemukan objeknya, karena tidak menemukan sesuatunya dari luar diri kita. Akhirnya ketakutan, kecemasan, dan stres itu menjadi over. Itulah yang disebut over stress. Over stress ini menghasilkan pikiran-pikiran yang akan juga menjadi over, teman-teman, dan akhirnya menjadi overthinking, gitu. Dan seterusnya itu yang secara konstan terus menerus kita pelihara, kita munculkan, dan itu yang akan menyiksa diri kita pada akhirnya, gitu teman-teman. Nah, jadi terus gimana cara kita untuk menyingkapi penyebab-penyebab atau mengelola semua kecemasan yang hadir di dalam diri kita ini, gitu. Ini yang akan kita bahas di video ini, teman-teman, gitu ya. Jadi rasa cemas ini bukan hanya sekedar perasaan, teman-teman. Seringkali kecemasan berdampak langsung kepada fisik kita, hubungan sosial kita, produktivitas kita, bahkan kesehatan kita secara keseluruhan, gitu. Yang tadinya sehat karena kita selalu ada di dalam sebuah kecemasan, akhirnya berdampak ke hal-hal yang negatif terhadap kesehatan kita, teman-teman, gitu ya. Kita jadi stres, dari stres kita jadi drop, mental kita jadi jatuh, gitu. Dari situ kita nggak punya semangat hidup, kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu harus gimana, gitu. Akhirnya jadi nggak produktif, mau ngapa-ngapain aja malas, gitu, mau bergerak aja udah seperti yang hilang arah, gitu ya, gitu. Nah, anxiety yang tidak dikelola dengan baik, teman-teman, itu bisa mempengaruhi setiap aspek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak fisiknya misalnya detak jantung kita, stres itu kan ngebuat detak jantung kita tuh jadi cepet. Terus nafas kita juga jadi cepet, gitu. Nafas kita jadi pendek-pendek, gitu. Otot kita jadi tegang. Dan bahkan masalah pencernaan, gitu. Makanya kenapa kalau ada orang yang, contoh misalkan gini, ada satu orang yang dia mau ngomong di depan orang banyak, gitu, naik panggung lah, gitu,
biasanya orang itu sakit perut tuh, atau kita ngerasain sakit perut gitu. Nah itu adalah satu bukti kecil bahwa pada saat kita merasakan sakit di perut kita, itu adalah satu ketakutan, dasarnya adalah ketakutan terhadap masa depan gitu. Masa depan itu bukan artinya harus 2 tahun, 3 tahun lagi gitu ya, tapi yang nanti akan terjadi gitu. Entah sebentar lagi, entah sesaat lagi, entah nanti, entah besok gitu. Nah, pikiran yang cemas akan mengaktifkan respon tubuh terhadap ancaman, atau dikenal sebagai fight or flight respon di dalam tubuh kita, teman-teman. Jika tubuh terus-menerus berada dalam kondisi ini, kita bisa merasa lelah, tidak bertenaga, atau bahkan sulit untuk berkonsentrasi gitu, teman-teman. Nah, secara psikologis, anxiety juga bisa membuat kita merasa kewalahan, sulit tidur, sulit berkonsentrasi dan pada pekerjaan gitu ya, dan aktivitas kita sehari-hari jadi terganggu gitu. Akibatnya kita menjadi kurang produktif dan lebih mudah merasa putus asa. Selain itu, anxiety juga bisa mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Kita jadi antipati sama orang lain. Kita nggak percaya bahwa orang lain itu bisa memberikan satu value positif untuk diri kita gitu, karena kita merasa semua hal di dalam hidup kita tuh udah sia-sia gitu, udah menjadi nggak berarti, nggak berguna, nggak ada value-nya, nggak ada rasanya gitu. Semuanya tuh udah kita campur aduk menjadi satu kekecewaan, satu ketakutan gitu ya. Itu yang akan terjadi di dalam diri kita gitu, teman-teman. Nah, otomatis kita akan jadi mudah tersinggung atau cenderung menghindar dari lingkungan sosial gitu. Ya tadi gitu, kalau kita udah ada di level yang shame, yang minder gitu, itu bahaya banget, teman-teman, karena kita akan menjadi antisosial gitu. Kita nggak pede, kita nggak mau bergaul sama lingkungan sosial, kita merasa diri kita ini dari yang kita berpikir bahwa kita berpikir bahwa kita tidak layak berada di dalam lingkungan sosial itu, akhirnya menjadi satu pola pikir yang kita sendiri yang memikirkan, kita sendiri yang membuat persepsi di dalam diri kita bahwa orang itu tidak peduli sama kita gitu, teman-teman. Padahal awalnya bukan karena orang nggak peduli, tapi karena kitanya yang memang menghindari lingkungan sosial itu gitu. Nah, kecemasan yang dibiarkan tanpa penanganan itu dapat membuat kita merasa nggak nyaman dan nggak bahagia gitu, teman-teman. Ya gimana mau bahagia kalau semua rasa-rasa tadi, semua energi-energi yang negatif tadi itu kita kumpulin gitu jadi satu gitu di dalam tubuh kita gitu. Ketika kita cemas, biasanya pikiran kita yang pertama kali terpengaruh. Jadi gini, teman-teman, diri kita ini nerima respon nih dari luar diri kita, bentuknya itu vibrasi atau rasa. Kejadiannya itu kita lihat, kita dengar, kita rasa berdasarkan dari semua panca indera kita gitu, teman-teman. Berdasarkan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasain, apa yang kita sentuh gitu ya. Tapi masuk ke diri kita itu adalah satu bentuk vibrasi rasa. Jadi vibrasi rasa ini kan diolah dari bentuk realistik menjadi satu bentuk vibrasi gitu. Itu yang diterima sama hati kita, sama diri kita. Nah, si diri kita ini, kebayang nggak, teman-teman, satu rasa yang diterima sama diri kita ini akan mengirimkan sinyal ke otak menjadi sebuah pikiran gitu ya. Pada saat ada orang marah ke saya nggak tahu dia itu kenapa, yang ditangkap sama diri saya nih, sama si akunya ini, bukan soal apa yang dia katakan. Yang pertama kali ditangkap sama diri kita adalah vibrasi marahnya dia gitu. Karena kita nggak tahu, otak kita tuh akan menghasilkan ribuan pikiran gitu. Oh, dia mungkin marah sama saya karena saya ini. Oh, mungkin dia marah saya karena saya salah ngomong.
karena saya salah bersikap, karena saya salah begini, karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini gitu. Yang sebenarnya belum tentu gitu. Nah, seringkali rasa itu karena kita udah memunculkan ribuan pikiran tadi, akhirnya menjadi satu hal yang membuat diri kita tuh jadi mau nanya aja kita nggak bisa gitu. Karena kita udah mendowngrade dulu mental kita udah menurunkan dulu emosi kita menjadi satu judgement terhadap diri kita sendiri gitu teman-teman. Menjadi satu tuduhan terhadap diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan gitu. Nah, maksudnya gini, fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu pada saat kita memfitnah diri kita sendiri teman-teman. Tanpa kita sadari, kita itu sedang membunuh semua karakter dan vibrasi positif yang ada di dalam diri kita teman-teman. Itu hati-hati gitu. Hati-hati terhadap semua perspektif dari semua rasa yang hadir masuk ke kita, dan hati-hati terhadap semua perspektif yang kita rasain terhadap diri kita gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada reaksi-reaksi yang akan kita keluarkan untuk orang lain gitu teman-teman. Nah, terus gimana nih caranya untuk kita nggak terpengaruh sama vibrasi-vibrasi itu gitu ya. Jadi salah satu teknik yang efektif adalah menantang pikiran negatif tersebut gitu. Bayang nggak? Di sini kita mencoba untuk menantang. Menantang itu bahasa kasarnya ya, bahasa halusnya kita berafirmasi atau kita selalu berpikiran positif terhadap segala sesuatu yang kita rasakan. Oh, dia marah sama saya karena dia nggak tahu. Oh, dia marah sama saya karena dia nggak paham apa maksud saya. Dari situ, setelah kita tahu, kita coba jelasin. Tar dulu. Saya ngelakuin ini sebetulnya karena begini. Sehingga pada saat kita sudah menjelaskan, orang itu misalkan nggak terima gitu, kita bisa berargumen. Kita berhak untuk membela diri kita. Kita wajib, malah bukan berhak ya, kita wajib untuk membela diri kita gitu. Terhadap segala sesuatu, baik itu hal yang serangan-serangan yang fisik maupun serangan-serangan berupa vibrasi tersebut teman-teman gitu. Nah, menantang pikiran negatif itu misalnya ketika kita merasa cemas tentang sesuatu hal, coba tanyakan pada diri kita nih, tanyakan pada diri sendiri, latih diri kita untuk mencari bukti yang menunjukkan bahwa pikiran tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataan. Enggak gitu, saya enggak gitu kok gitu. Enggak, dia berpikirnya gini, tapi kan aku enggak gitu, tapi kan saya maksudnya begini gitu loh. Jadi selalu latih diri kita untuk kita ini mencari bahwa kita ini tidak sesuai dengan semua ekspektasi yang orang bilang terhadap kita gitu teman-teman. Nah, mindfulness itu juga bisa sangat membantu. Teknik mindfulness atau kesadaran penuh itu mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini. Teman-teman gini, tadi ya, ketakutan itu kita munculin dari semua perspektif memori kita yang ada di masa lalu gitu ya. Kita pernah disakitin orang, kita pernah dikhianatin, kita pernah dizolimin, kita pernah itu tuh semua memori kita terangkat gitu pada saat kita menerima sebuah vibrasi yang negatif gitu. Nah, maksudnya perlu ada satu kesadaran bahwa dari memori tadi nih, ini si memori nih, memori yang terangkat ini tujuannya adalah untuk kita mengantisipasi segala hal yang akan terjadi ke depan gitu. Dimana segala hal yang akan terjadi ke depan ini, diri kita ini menjadikan memori ini menjadi imajinasi gitu. Karena dulu saya disakitin misalnya gitu ya, kata si memori ini, kalau saya iyahin nih, kalau saya diem aja,
ada orang marah misalkan gitu, kalau saya diam aja, saya nggak marah lagi, imajinasi kita tuh saya akan diinjak-injak misalnya gitu. Akhirnya kita tersiksa lagi tuh sama memori, sama imajinasi gitu. Nah, kesadaran itu adalah paham bahwa kita ini hidup saat ini, detik ini, sekarang gitu ya. Yang pada saat kita bicara saat ini, detik ini, sekarang, kita nggak lagi hidup di masa yang sudah lalu, dan kita juga tidak sedang hidup di masa depan gitu. Artinya pada saat saya tanya nih sama teman-teman, kalau saya tanya apa sih masalah kita saat ini, detik ini, sekarang gitu, pada saat teman-teman lagi lihat video ini gitu, masalah teman-teman tuh apa sih gitu? Nggak ada, teman-teman. Karena masalah kita itu adanya hanya di memori dan di imajinasi gitu. Nah, saat kita fokus kepada saat ini, diri kita yang saat ini nih, kita melepaskan ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi, teman-teman. Gitu. Itu adalah sebuah meditasi sederhana. Simple, cukup sadari, cukup pahami bahwa kita saat ini itu bukan kita yang ada di masa lalu dan bukan kita yang sedang hidup di masa yang akan datang gitu. Itu adalah sebuah meditasi yang sederhana, di mana kita hanya perlu memperhatikan nafas dan fokus pada sensasi tubuh. Hal ini bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Gini teman-teman, meditasi sederhana itu kita olah nafas, karena tadi ya pada saat kita stres itu nafas kita jadi cepat, detak jantung kita cepat, itu kita tahan, kita keluarin nafas kita pelan-pelan, kita tarik nafas kita pelan-pelan gitu, kita atur emosi gitu, dan kita rasain gitu. Semua hal-hal yang ada di dalam diri kita ini kita rasain. Kenapa hal itu bisa sampai terjadi gitu loh teman-teman. Nah, jadi pada saat semua itu sudah bisa kita rilis pelan-pelan, kita tahan pelan-pelan gitu ya, ternyata emosi kita pun akan mengikuti atau akan menjadi stabil, teman-teman. Kita tidak lagi mudah terpengaruh, kita tidak lagi mudah terbawa terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita gitu. Teman-teman, gini, gejala fisik kecemasan itu seperti nafas yang pendek gitu. Makanya kalau ada orang yang cemas itu kan gitu ya, orang yang takut itu nafasnya tuh pendek-pendek gitu, dan detak jantungnya tuh cepet gitu. Ini bisa kita alami pada saat kita merasakan ketakutan yang sangat-sangat gitu. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan teknik pernapasan, mengatur pernapasan dalam. Tadi pelan-pelan kita tarik nafas 3 detik, buang 5 detik, tarik nafas lagi 3 detik, buangnya 5 detik gitu. Pelan-pelan emosi itu akan rilis, pelan-pelan emosi itu akan turun, dan kita harus sadar bahwa emosi itu sifatnya adalah sementara. Kemarahan yang ada di dalam diri kita itu hanya bersifat sementara, itu tidak menetap, itu tidak lama, itu hanya sementara. Jadi pada saat kita mengolah dengan pernafasan, kemarahan, emosi, dan semua hal itu akan reda dengan sendirinya gitu teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama, tekniknya adalah pernafasan. Pada saat kita merasakan ketakutan, yuk kita coba atur kembali ritme atau nafas kita untuk merelaksasi semua kemarahan dan emosi yang ada di dalam diri kita gitu teman-teman. Yang kedua adalah dengan kita selalu menjaga hubungan sosial yang sehat. Kita perlu dukungan dari orang terdekat, tapi kita harus sadari bahwa dukungan ini untuk diri kita supaya bisa memberikan sebuah ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi semua ketakutan kita atas hidup. Makanya
penting dalam kita menentukan atau kita memilih sebuah hubungan sosial yang sehat di dalam lingkungan kita gitu. Cari teman-teman yang bisa mendukung kita, yang tidak pernah menjudge setiap hal yang kita utarakan gitu. Cari orang yang sefrekuensi gitu ya. Bahasa anak sekarang ya kalau gila bareng lah gitu. Itu tuh bisa mengurangi ketakutan, kecemasan, stres gitu ya. Karena kita selalu merasa bahwa kita mendapatkan support dari lingkungan terdekat. Dan ini juga terutama untuk kita yang saat ini mungkin sudah berstatus sebagai orang tua, selalu dukung anak kita dengan cara mensupport mereka. Ingat bahwa kenapa orang tua itu menjadi satu figur otoritas untuk anaknya? Karena orang tua itu tanpa disadari itu selalu memberikan yang namanya instruksi. Makanya kurang instruksi, perbanyak diskusi. Nah, jadi interaksi sosial yang positif itu sangat penting untuk kesehatan mental kita. Ketika kita merasa cemas, kita bisa berbagi perasaan dengan orang lain, itu bisa membantu mengurangi beban yang ada di dalam diri kita. Percakapan sederhana atau dukungan dari orang terdekat itu juga sangat membantu untuk membuat diri kita menjadi merasa didengar dan dimengerti. Selain itu teman-teman, nggak apa-apa kok kita mau milih-milih kelompok atau milih-milih teman atau berkomunitas dengan yang satu frekuensi atau yang memiliki pengalaman serupa dengan apa yang pernah atau sedang kita rasakan, karena hal itu tuh membantu kita gitu ya, dengan mengetahui bahwa kalau kita bergaul dengan komunitas seperti itu tuh kita tahu bahwa kita itu nggak sendirian dalam menghadapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu, rasa takut. Itu akan bisa meringankan semua tekanan yang ada di dalam diri kita teman-teman. Jadi hubungan sosial yang positif itu sangat-sangat memberikan fondasi yang kokoh dalam menghadapi yang namanya kecemasan atau anxiety gitu. Nah, jadi tadi pernafasan, kedua kita pilih lingkungan gitu ya. Gini teman-teman, seringkali kecemasan itu muncul dari ketakutan yang mendalam di dalam diri kita, yang kadang-kadang kita nggak paham nih ketakutan itu apa sih gitu. Menghadapi ketakutan itu memerlukan keberanian, pasti ya. Menghadapi ketakutan itu memerlukan keberanian. Masalahnya adalah pada saat kita takut terhadap kebiasaan yang sudah kita jalanin di dalam keseharian kita oleh diri kita. Pertanyaannya yang sangat-sangat sulit itu adalah kita berani nggak menghadapi ketakutan diri kita sendiri gitu. Itu yang mungkin agak terasa sulit untuk diri kita gitu. Jadi itu perlu satu latihan yang konsisten teman-teman. Latihan mengatasi ketakutan ini nggak bisa instan, nggak bisa langsung gitu. Itu sedikit demi sedikit. Dan salah satu cara yang efektif adalah exposure terapi atau terapi paparan. Contoh misalkan itu terapi paparan itu kita mencoba untuk berusaha menghadapi orang banyak misalnya gitu. Kita mencoba untuk menghadapi pola pikir kita yang negatif gitu. Jadi pada saat kita merasa bahwa kita terpapar oleh sebuah energi negatif, kita mencoba menterapi diri kita untuk melawan itu gitu teman-teman. Nangkep ya? Oke ya gitu. Nah,
menghadapi ketakutan itu tadi secara bertahap. Kita mulai dari situasi yang lebih mudah diatasi dan perlahan-lahan kita tingkatin tantangannya. Jadi yuk kita mulai yang paling mudah itu dengan menyadari yang ada di dalam diri kita gitu. Karena gini teman-teman, di dalam satu hari itu kita paling banyak itu ngobrol sama diri kita sendiri gitu. Jadi diri kita sendiri inilah yang paling sering kita ajak ngobrol di dalam hidup kita gitu. Makanya pada saat diskusi dengan diri itu, self talk gitu ya, itu adalah latihan yang termudah untuk kita mengatasi anxiety atau kecemasan gitu. Pada saat ada pola pikir yang negatif, yuk kita diskusi aja gitu, kayak kita diskusi sama orang gitu. Tapi ini kita diskusi sama diri kita sendiri. Benar nggak ya kalau saya ngelakuin ini gitu? Benar nggak ya kalau saya begini? Benar nggak ya kalau saya begitu gitu? Sampai akhirnya kita nemuin enggak deh, kayaknya harusnya begini deh gitu. Enggak, kayaknya harusnya saya nggak ngelakuin itu deh gitu. Atau oke, menurut saya memang betul kalau saya melakukan itu adalah hal yang positif gitu, maka saya akan lakukan gitu. Nah, jadi kita selalu mencoba untuk selalu berpikir positif gitu teman-teman. Karena kalau kita selalu cenderung berpikiran negatif, pikiran itu yang tadi akan menjadikan rasa-rasa yang jadi toksik atau yang jadi racun untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus coba untuk ganti pikiran tersebut dengan hal-hal yang lebih positif, dengan mengubah pola pikir kita secara konsisten, bertahap, pelan-pelan, santai, nggak usah buru-buru, nggak usah pengen cepet-cepet, tapi konstan gitu, konsisten kita lakuin itu gitu. Akhirnya hal itu bisa membangun mental kita, mental diri kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat, lebih tahan terhadap segala sesuatu yang namanya kecemasan teman-teman gitu. Karena menjaga kesehatan mental juga sangat penting. Kita banyak sekali lihat orang yang akhirnya tidak bisa berproduktivitas di dalam kesehariannya pada saat kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Akhirnya jadi malas, akhirnya jadi minder, akhirnya jadi nggak mau kemana-mana gitu. Itu yang akan terjadi pada saat kita tidak bisa menjaga kesehatan mental kita teman-teman gitu. Nah, kesehatan mental kita sangat-sangat didukung oleh apa-apa yang kita makan secara fisik ya. Jadi menjaga kebiasaan makan yang baik dan tidur yang cukup juga sangat penting untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Tubuh yang sehat itu bisa membantu mengurangi beban kecemasan. Karena tubuh yang sehat ini, tenaga yang fit ini akan membuat satu energi positif yang bisa membuat kita selalu mencoba untuk bergerak dan melakukan sesuatu terhadap hidup kita gitu, terhadap apa yang akan kita jalani gitu teman-teman. Dan energi positif ini juga bisa memberikan satu dorongan atau energi yang bisa menghadapi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, teman-teman, tolong selalu diingat bahwa kecemasan itu adalah bagian dari hidup kita gitu. Bukan hal yang harus kita hindari, bukan hal yang nggak mungkin terjadi di dalam diri kita gitu. Jadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu adalah udah jadi bagian di dalam hidup kita yang nggak bisa kita hindari gitu. Karena setiap orang itu pasti pernah luka, itu pasti punya luka, pasti punya ketakutan, pasti punya kecemasan, pasti punya kekhawatiran di dalam hidupnya. Itu tuh nggak bisa dihindari gitu. Maka dengan cara-cara yang tadi kita bahas di atas, mudah-mudahan itu bisa ngebantu kita untuk mengendalikan atau mengelola semua ketakutan dan kecemasan-kecemasan yang kita rasain gitu teman-teman. So, teman-teman jangan pernah ragu
untuk sharing, untuk cari bantuan, mau ke siapapun, mau ke profesional, mau ke psikiater, mau ke psikolog gitu. Atau kalau misalkan teman-teman malu atau minder gitu, teman-teman bisa hubungi hotline kita di nomor WA di deskripsi di bawah. Nanti banyak life coach yang bisa ngedampingin teman-teman semua untuk menghadapi semua masalah, tekanan, dan semua hal-hal yang teman-teman sedang hadapi gitu. Yang sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang bisa terbantukan gitu ya, menemukan kembali versi terbaik dari dirinya dengan kita ngobrol, dengan kita sharing, dengan kita deep talk gitu, dengan kita ngerunut dan ngebahas semua kecemasan yang dia rasain gitu ya, yang teman-teman rasain, dan kita cari solusinya sama-sama gitu. Pokoknya jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dan ini nggak bayar, ini gratis, sama sekali gratis, nggak ada biaya apapun. Hubungi nomor admin kita yang ada di bawah nih, nanti banyak life coach yang lain gitu, atau bisa saya sendiri yang kita ngobrol gitu, bisa saya atau life coach yang lain yang ngobrol sama teman-teman, yang itu mungkin bisa memberikan satu advice atau satu masukan untuk teman-teman semua untuk bisa menemukan jawaban-jawaban dari semua permasalahan yang sedang teman-teman hadapi saat ini, sekecil apapun gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk menghubungi kita, untuk menghubungin kami. Kita ngobrol bareng, kita sharing bareng gitu, kita malah kita jadi teman gitu ya. Di grup mentoring saya juga ada banyak teman-teman yang habis konsultasi di grup mentoring. Kita saling tanya jawab, kita saling ngobrol, kita saling diskusi, kita saling berbagi gitu. Bukan hanya saya atau life coach yang lain gitu. Pada saat ada orang yang sudah pernah konsultasi, dia merasakan ada perubahan gitu, terus ada teman-teman yang lain diskusi gitu, dia bisa menjawab gitu. Itu tuh menjadi satu hal yang positif gitu untuk kita selalu bisa menghadirkan energi positif di dalam diri kita, teman-teman. Tujuannya adalah supaya kita merilis semua energi-energi negatif yang kita rasain atau yang ada di dalam diri kita. Oke? Mungkin gitu dulu teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Kalau video ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mirza Satria. Salam.